Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. أشهد أن لا حول ولا قوة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى:
ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, dalam keadaan situasi apapun. Karena kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sangat berlimpah, sangat besar dan sangat banyak sekali sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya satu persatu. Maka tiada kata yang paling penting setiap saat supaya kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pepatah Indonesia mengatakan, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu ingat dan waspada. Orang yang selalu ingat dan selalu waspada. Artinya orang tersebut terbebas dari sifat lalai. Ibnu Faris mengatakan, apa itu sifat lalai? Lalai adalah hilangnya sesuatu dari benak seseorang sehingga ia tidak mengingatnya lagi. Hilangnya sesuatu dari benak seseorang sehingga ia tidak ingat lagi. Nah, orang yang mengalami demikian disebut lalai. Dalam Al-Quran, sikap lalai ini disematkan kepada orang-orang kafir. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia ini, sedangkan mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Orang-orang kafir hanya mengingat yang kelihatan saja. Ia mengingat apa yang ada di depan mata, apa yang bisa dia rasakan, apa yang dia bisa indra. Itu saja yang mereka ingat. Selain itu mereka tidak tahu, mereka tidak ingat. Maka seorang mukmin yang terbebas dari sikap lalai tentu berbeda dengan sikap orang kafir tersebut. Dia tidak lalai dengan akhirat. Dia selalu ingat kehidupan akhirat. Dia selalu ingat bahwa ada kehidupan setelah dunia ini, yang mana segala sesuatunya merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan yang harus dikejar, karena di sana adalah kehidupan hakiki. Kehidupan akhirat adalah kehidupan hakiki. Maka seorang yang beriman, dia tidak lalai dengan kehidupan akhirat itu. Artinya kehidupan akhirat senantiasa dia ingat, senantiasa ada dalam benaknya, sehingga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Maka benarlah pepatah tersebut, orang yang paling beruntung adalah orang yang selalu ingat dan waspada. Orang yang selalu ingat yaitu tentang kehidupan akhirat, tentang kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Adapun orang yang celaka adalah orang-orang yang hanya tertipu oleh kehidupan yang ada di depan mata dia saja. Tertipu dengan kehidupan dunia saja. Tetapi selain apa yang bisa dia rasakan, dia tidak ingat sama sekali. Jika kita atau orang tersebut mengalami demikian, maka orang tersebut adalah orang yang lalai. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sebab-sebab dari kelalaian tersebut? Sifat-sifat lalai tersebut diantara di dalam ayat dan hadis disebutkan, sebabnya adalah yang pertama adalah karena sedikit mengingat kematian. Karena sedikit mengingat kematian. Dia ingat bahwa yang ada dalam pikirannya itu hanya hidup terus. Sementara umur itu bagaikan lilin yang ketika dia dinyalakan, maka sedikit demi sedikit lilin itu akan habis. Tanpa atau banyak di antara kita mungkin kemarin mengalami, ya, baru saja kita sudah berganti tahun. Kita sekarang sudah tahun 1448 Hijriah.
Sudah 1448 Hijriah, 1447 sudah lewat. Jadi tahun Hijriah ini kita sudah masuk tahun baru. Begitulah umur kita. Setahun kita sudah lewatkan. Bagaikan lilin. Sudah berkurang sedikit demi sedikit. Yang kemarin umur 50 sudah bertambah 51 tahun. Yang kemarin 40 sudah 41 tahun. Yang 60 dan 61, yang 70 sudah 70 tahun dan seterusnya. Maka ketika seorang hilang dalam ingatannya bahwa dia akan mati, dia termasuk orang yang lalai. Sebab yang kedua adalah karena sedikit berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sedikit berdoa, sedikit mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, sangat sedikit sekali, mungkin hanya waktu sholat saja dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara waktu-waktu yang lain dia tidak ingat. Padahal di sela-sela itu, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat pada manusia hari penghisaban segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka jika sedikit berzikir itu bisa membuat kita lalai, maka solusinya adalah kita harus sering berzikir. Maka kita harus sering berzikir. Qaulu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'u rabbakum khaufan wa khifah. Ud'u rabbakum fil ghadati wa khifah wa dunal jar. Wa la takum minal ghafilin. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan maupun dengan sembunyi-sembunyi. Dengan terang-terangan artinya didengar oleh orang lain, diketahui oleh keluarga kita, orang lain mendengar. Seperti misalnya kita membaca Al-Quran dengan terang-terangan, itu juga termasuk zikir. Kita berzikir dengan suara, itu juga dibolehkan. Ya. Misalnya kita berzikir la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berzikir. Atau berzikir dengan diam-diam, hanya diri kita, dalam hati kita. Saat kita sedang berjalan, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Misalnya dalam setiap gerakan kita berzikir dalam hati kita. Maka semakin banyak kita atau kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita terbebas daripada sifat lalai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian menjadi orang yang lalai. Karena orang yang ingat sudah pasti akan terbebas dari sifat lalai. Karena lalai itu hilangnya sesuatu dari pikiran kita dan kita tidak ingat sama sekali. Sebaliknya, kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita ingat. Karena kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terbebas diri kita dari sifat lalai ini. Maka barang siapa yang terbebas dirinya dari sifat lalai, maka dia telah selamat. Dia akan beruntung. Dia akan beruntung. Nah, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala akan dijauhkan dari bisikan-bisikan yang membuat ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia ingat, maka dia akan memiliki kewaspadaan. Saat dia bergaul, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia waspada. Apakah dalam pergaulan itu atau dalam komunikasi itu
menjauhkan diri seseorang dari Allah Subhanahu wa taala, atau berpotensi membawa kemaslahatan. Orang menjadi waspada ketika dia berinteraksi dengan banyak orang, karena ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia waspada apakah dalam interaksi tersebut akan membawa kemaslahatan, akan menyelamatkan dirinya, atau dia akan terjatuh kepada kehinaan, terjatuh kepada kesengsaraan, terjatuh kepada perbuatan dosa. Maka disinilah pentingnya setiap saat, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Da'awat, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sebuah hadis, atau di dalam kitab Riyadhus Shalihin, di dalam bab al-istighfar, beliau menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazama al-istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja. Barang siapa yang lazama, nah di situ ada kata-kata lazama. Lazama yulazimu itu artinya berkomitmen atau beriltizam, terus menerus, selalu menyertai. Nah, itu mulazamah. Ada kata-kata mulazamah kepada guru, artinya terus menyertai gurunya. Seorang murid menyertai guru. Nah, barang siapa yang menyertai dirinya dengan istighfar, artinya dengan berzikir kepada Allah dengan lafaz istighfar, astagfirullah, astagfirullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari situasi sesempit apapun, dan dari kebingungan apapun dia akan mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Man lazama. Nah, di sini istisyadnya itu adalah kata lazama tadi. Artinya terus menerus seorang beringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka di sini kita menjadi tahu dan faham betapa tuntunan agama Islam untuk ingat itu selalu dituntunkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika kita sedang makan, ketika kita mau makan, kita dianjurkan untuk berdoa. Selesai makan, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Mau tidur, berdoa. Setiap saat ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya seorang selalu ingat. Selalu ingat bahwa dirinya terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mau keluar rumah, dia ingat hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillah tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saat apapun, situasi apapun, ada ajaran doa. Maka menjadi kita faham bahwa pentingnya kita menghafal doa-doa itu. Kalau ada tuntunan-tuntunan doa, kalau nggak ada di rumah kita, mestinya kita beli. Kita harus membekali rumah kita dengan tuntunan-tuntunan doa. Kalau belum ada di rumah kita tuntunan-tuntunan doa itu, ya kita menjadi rugi. Kenapa? Karena di tuntunan-tuntunan doa itu ada ajaran supaya manusia tetap ingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau mengikuti kesibukan dunia, hiruk pikuk segala macam, tidak adakah habis-habisnya. Tetapi tidak ada masalah apapun yang ada di dunia ini selama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah dengan kita ingat dan waspada tersebut, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang beruntung. Ma'asyiral muslimin, aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم رضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هاما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم دفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منا وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.